Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Pak Agung, Pak Anas, hafidhakumullah, Ustaz Retno, hafidhakumullah, para asatidzah, para hadirin Sasid, dan juga para santri rahimani wa rahimakumullah. Ada nggak orang yang hafal Al-Quran korupsi? Ada nggak? Ada? Mungkin. Ada. Uang proyek percetakan Al-Quran saja di korupsi. Ya. Yang bermasalah apanya? Al-Qurannya atau orang? Yang bermasalah orang, bukan Al-Qurannya. Tapi orang awam yang tidak belajar agama dengan benar akan memandang negatif para penghafal Al-Quran gara-gara nilai setitik maka rusaklah apa? Susu sebelanga. Masih ingat gak ungkapan seperti itu? Gara-gara apa? Nilai setitik rusak susu sebelanga. Maka kita sebagai orang-orang yang berupaya untuk dekat dengan Al-Quran harus ekstra hati-hati di dalam menjaga perilaku kita. Kenapa demikian? Karena kesalahan yang dilakukan oleh orang yang hafal Al-Quran dipandang oleh masyarakat berbeda dengan kesalahan orang yang tidak hafal Al-Quran. Walaupun jenis kesalahannya apa? Sama. Karena itulah para ulama kita, banyak di antara mereka yang secara khusus menulis buku tentang adab, tentang etika yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Baik sibuk membacanya, maupun sibuk mempelajarinya, maupun sibuk menghafalnya. Salah satunya adalah yang ditulis oleh salah seorang ulama Syafi'iyah yang hidup di abad keempat Hijriah. Tepatnya beliau wafat di tahun 360 Hijriah, yaitu Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Beliau salah satu ulama Syafi'i yang konsisten berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau punya kitab khusus untuk mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicetak setebal kira-kira 5 jilid. Judulnya Kitabu Asy-Syariah. Kitabu Asy-Syariah. Segini kira-kira tebalnya. Beliau punya buku, beberapa buku tentang adab. Salah satunya adalah Akhlaqul Ulama. Akhlaknya para ulama. Ini bicara tentang akhlak ulama secara umum. Beliau juga nulis buku ini, Akhlaqu Hamalatil Quran. Akhlaknya orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Entah itu menghafal, membaca, mengajarkan, belajar, dan seterusnya. Buku ini
diringkas menjadi Mukhtasar Akhlaqi Hamalatil Quran. Kenapa diringkas? Pertama, buku yang aslinya ini lumayan agak tebal, 148 halaman. Ini yang pertama. Yang kedua, buku ini ada beberapa riwayat dhaifnya. Ada beberapa hadis dhaif yang dibawakan di buku ini. Buat orang awam yang tidak bisa membedakan hadis sahih dan dhaif, dikhawatirkan dia akan terjebak kepada hadis dhaif karena dia tidak bisa membedakan. Maka muncullah Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran yang setelah diikhtisar menjadi cuma 82 halaman. Berarti sekitar separuhnya. Di dalam Mukhtasar ini riwayat-riwayat yang dhaif dihapus. Sehingga di dalam buku ini insya Allah seluruh riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Hari ini kita bukan akan baca kitab ini karena waktunya sangat terbatas. Kita akan melihat sedikit cuplikan yang ada dalam buku ini. Dan saya berharap nanti Ustaz Tirto ini bisa dijadikan buku yang dibaca oleh semua santri. Saya akan bawakan contohnya. Ada di situ halaman berapa di situ? Halaman 29. Tadi saya mau ngopi lebih dari 10. Bisa nggak dua setiap ini dua gitu, dua cukup nggak? Yang di belakang ada nggak? Yang lebih? Ya, alhamdulillah malah sudah ada PDF-nya. Oh ya. Jadi siapa yang paling pintar membaca kitab? Jangan ustadznya tuh. Masya Allah. Antum baca, udah ketemu ya halaman itu ya? Yang nggak apa namanya? Yang nggak dapat kertas lihat ke sana. Lihat Anda? Ya. Ya. Antum baca dari Idza darasal Quran. Iqra qala al-Imam al-Jurri rahimahullah. Qala al-Imam al-Jurri rahimahullah ta'ala idza darasa al-Qur'ana fa bi huduri fahmi wa aqli. Cukup. Idza darasa al-Qur'ana fa bi huduri fahmin wa aqlin. Orang yang belajar Al-Quran itu seharusnya ketika membaca, dia menghadirkan akal, pemahaman hatinya. Jadi baca Al-Quran itu bukan sekedar baca, bukan. Tapi bacalah Al-Quran sambil berupaya untuk memahami apa yang dibaca. Naam, Iqra. Ummatuhu iqa'ul fahmi lima alzamahu Allah azza wa jal min ittiba'i ma amara wal intihai amma naha. Yakfi. Tujuan utama dia membaca adalah iqa'ul fahm, berusaha memahami lima alzamahu Allah min ittiba'i ma amar wal intihai amma naha. Berusaha memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika kita ngapalin Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, yang kita cari itu di dalam apa yang kita baca. Allah nyuruh apa? Allah ngelarang apa? Sehingga ketika kita dapat berapa halaman Al-Quran, sudah mulai menghafal sekian halaman Al-Quran, kita sudah nemu berapa perintah di situ. Kita sudah nemu berapa larangan. Dari sekian perintah yang kita dapatkan, kita temukan itu, berapa yang sudah kita kerjakan. Dari sekian larangan yang kita temukan dalam
sekian halaman itu sudah berapa yang kita tinggalkan? Taib. Iqra. Laisa himmatuhu mata akhtimu surah. Tujuan utamanya bukan kapan ana selesai surat ini. Wah enak Ustaz, alhamdulillah mulai hari ini nggak ditarget Ustaz. Bukan seperti itu. Jadi jangan kemudian nanti antum bilang, Ustaz Retno, kata Imam Al-Ajuri nggak kayak gitu Ustaz. Jangan dijadikan sebagai alasan. Cuman ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa target utama kita itu bukan kapan saya menyelesaikan, tapi berapa yang sudah saya amalkan. Iqra. Himmatuhu mata astaghni billahi an ghairi. Tujuan utamanya adalah kapan saya cukup dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi memerlukan bantuan makhluk. Ini berarti berbicara tentang tawakal. Ya, berbicara tentang tawakal. Baik. Iqra. Mata akunu minal muttaqin. Kapan saya naik level menjadi orang yang bertakwa? Iqra. Mata akunu minal muhsinin. Kapan saya menjadi orang yang baik? Jadi setelah membaca Al-Quran, perilaku saya tambah baik apa enggak? Kalau saya ngomong saya ini terukur atau enggak? Menyakitkan orang lain atau enggak? Sama teman tambah baik apa enggak? Sama orang tua tambah baik atau enggak? Sama guru tambah baik atau enggak? Setiap baca Al-Quran, itu yang dipikirkan. Nah, Mata akunu minal mutawakkilin. kapan saya menjadi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah? Ada urusan apa-apa, mintanya kepada Allah. Curhatnya kepada siapa? Allah. Kapan kita akan berubah menjadi seperti itu? Nah, Mata akunu minal khashi'in. kapan saya menjadi orang yang khusyuk? Jadi setelah baca Al-Quran, kalau sholat gimana? Masih pikiran kemana-mana? Atau sudah mulai bisa fokus khusyuk dengan apa yang kita kerjakan? Nah, Mata akunu minas sabirin. kapan saya menjadi orang yang bersabar? Ya. Orang sudah baca Al-Quran, hafalannya banyak. Kalau emosian, ya, teman salah dikit, emosi, itu berarti belum betul-betul menjadi ahlul Quran. Nah, Mata akunu minas sadiqin. kapan saya menjadi orang yang jujur? Ya. Berarti orang yang hafal Al-Quran tapi korupsi, dia lupa dengan nasihat ini. Harusnya orang yang menghafal Al-Quran, dia menjadi orang yang paling jujur. Nah, Mata akunu minal khaifin. kapan saya menjadi orang yang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan kepada siapa? Bukan kepada ustaz, bukan kepada, ada musyrif nggak di sini? Mana musyrifnya? Bukan kepada musyrif, ya. Takutnya kepada Allah, minal khaifin. Nah, Mata akunu minal rajin. kapan saya termasuk orang-orang yang punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia? Nah, Mata ashadu fid dunya. kapan saya menjadi orang yang zuhud dengan urusan dunia? Zuhud itu bukan berarti menjadi orang apa? Miskin. Ya. Zuhud itu adalah orang-orang yang tidak tergantung dengan kekayaan dan harta dunia. Mungkin nggak orang kaya zuhud? Mungkin nggak? Mungkin nggak orang miskin nggak zuhud? Banyak. Oh, banyak. Buktinya apa? Miskin tapi pengen banget milik orang lain. Itu namanya miskin tapi nggak zuhud. Nah, taib. Mata arghabu fil akhirah. Mata arghabu fil akhirah. Kapan tujuan saya pengen mendapatkan balasan di akhirat? Jadi ketika antum nanti pulang sudah jadi hafid, di belakang namanya ada apa? Al-Hafid. Kemudian diminta untuk ngisi sana, ngajar sini. Bukan pertama kali yang ditanyakan wani piro, bukan. Ya, saya dibayar berapa? Bukan. Ya, tujuannya adalah akhirat. Nah, Mata atubu minadz dzunub. mata atubu minadz dzunub.
Kapan saya akan tobat dari dosa-dosa yang saya kerjakan? Setiap baca Quran, pantas nggak kalau saya baca Al-Quran tapi masih banyak dosa, masih banyak kekurangan ini, kekurangan itu. Kapan saya perbaiki diri saya? Nah, kapan saya bisa merasa nikmat yang Allah berikan kepada saya sangat banyak? Di sini gratis ya, Pak Agung ya? Gratis ya? Gratis, tis. Nah, bukan hanya gratis berarti ya. Gratis apa? Tis. Jangan banyak ngeluh. Ya. Wah, nggak dikirimi uang saku sama siapa? Sama orang tua. Loh, antum sudah gratis masih mikirin apa? Uang saku. Ya. Alhamdulillah, makan tersedia kan? Tersedia. Nambah boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nasinya. Ya. Artinya kan sebenarnya udah nggak butuh apa? Jajan. Jadi kalau antum termasuk orang yang makannya banyak, ya, dan antum nggak pengen boros, banyakin apanya? Nasinya. Habis itu tidur. Ya. Bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah itu banyak banget. Yang mengimpikan kursi yang antum duduki ini banyak. Nikmat Allah banyak banget kepada kita. Dan alhamdulillah kita ini disibukkan dengan sesuatu yang dahsyat, menghafal Al-Quran. Ada juga orang yang dapat beasiswa, tapi untuk menghafalkan sesuatu yang mungkin gak terlalu berpengaruh dengan untung dan ruginya kita di akhirat. Ya, contoh misalnya ngapalin sinus, kosinus, apalagi tangan, masih ingat ya? Ya. Ya itu penting, tapi kan itu nggak ada urusannya dengan akhirat gitu loh. Alhamdulillah antum hari-hari antum isinya adalah untuk menghafal sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan saya mensyukuri nikmat tersebut? Nah, kapan saya bisa memahami apa yang Allah sampaikan? Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, yang kita pikirkan adalah kapan saya bisa paham? Ya. Dan ini sangat membantu untuk mengingat dan melekatkan hafalan. Ya. Jadi salah satu tips yang disampaikan oleh para ulama agar hafalan kita nggak cepat lupa adalah pahami apa yang kita baca, walaupun mungkin baru lewat terjemahan. Ya. Ketika Allah berbicara tentang ahli surga, biasanya habis itu Allah berbicara tentang ahli neraka. Misal kayak gitu ya contohnya. Setelah kita selesai membaca tentang cerita-cerita tentang surga, maka kita lupa habis ini apa ya? Kita ingat, oh iya, biasanya kalau Allah berbicara tentang surga, habis itu Allah bicara tentang neraka. Kita ingat-ingat apa kira-kira? Jadi ingat lagi. Ya. Itu salah satu manfaatnya. Nah, sama, kapan saya paham apa yang saya baca? Kapan saya bisa mengalahkan hawa nafsu saya? Jadi ketika orang sudah baca Al-Quran, dia berupaya untuk menekan nafsunya. Nafsu itu tidak selalu terkait dengan masalah kemaluan. Mulut nafsu atau bukan? Lisan ada nafsunya atau tidak? Ada. Buktinya ada nafsunya apa? Buktinya kalau ngobrol enak nggak? Enak. Ya, apalagi ada kopinya, ada apanya? Gorengannya, betah itu berjam-jam. Ya. Kalau ngapal Al-Quran, betah nggak? Ya, kalau ada gorengannya, iya gorengannya yang habis. Ya. Ya. Nah, kapan saya berjuang dengan serius untuk agama Allah? Itu yang selalu dia pikirkan. Saya sudah punya hafalan Al-Quran, kapan saya akan terjun ke masyarakat, mengajarkan Al-Quran ini kepada umat? Nah, kapan saya bisa menjaga lisanku? Jadi orang yang hafal Al-Quran, lisannya harus betul-betul dijaga. Kita mulai dari lingkungan ini dulu. Dengan teman-teman, ketika mau ngomong, milih kata-kata yang tidak menyakitkan.
dengan ustadz ketika akan menyampaikan sesuatu, akan tanya sesuatu, ingin tahu sesuatu, susun kalimatnya sebaik mungkin. Mulai dari sini, mulai dari lingkungan ini. Kemudian setelah itu ketika kita liburan pulang, mulai kita berbeda cara berbicaranya dengan orang tua. Kalau dipanggil sama orang tua, siapa misalnya namanya Abdullah, di sini ada Abdullah, ada namanya Abdullah, ada Ahmad, ada Ahmad, ada misalnya, Ahmad, Mat, ya, dalam, ya. Nggih, ya. Antum Jawa kan ya? Ada yang non Jawa? Oh, ada. Nggak tahu kalau di luar Jawa itu kalau di nggih itu apa, nggak tahu. Ya, pokoknya cari bahasa yang sehalus mungkin. Nah, menjaga lisan. Terus kapan saya bisa menundukkan pandangan mata saya? Bukan hanya pandangan mata di luar sana, termasuk juga pandangan mata dari apa? Apa ini? Gadget. Ya. Jadi Ghodul Basar itu bukan cuma di mall. Ghodul Basar juga di kamar. Ketika lagi megang apa? Gadget. Ya. Kapan saya bisa menahan mata saya dari melihat hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat? Kapan? Ya. Masa hafidz Quran mainannya game? Kan lucu. Gak cocok. Hafidz Quran tapi juara game. Itu gak cocok itu. Gak matching sama sekali. Ya. Kalau hafidz Quran ya mestinya yang dilihat ya hal-hal yang sesuai dengan karakter Quran yang dia baca. Nah, mata ahfadzu farji. Kapan saya bisa menjaga kehormatan saya? Nah, kapan saya malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Bukan hanya malu kepada siapa? Manusia, tapi juga malu kepada Allah Azza wa Jalla. Malu ketika dilihat oleh Allah berbuat maksiat, malu ketika dilihat oleh Allah berdusta. Nah, kapan saya sibuk mengurusi aibku, bukan aib siapa? Orang lain. Jangan sampai kita seperti orang yang gajah di pelupuk mata, tampak atau tak tampak? Tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Ya. Ini adalah orang yang bisa menemukan aib orang lain yang kecil, tapi dia lupa aibnya yang sangat besar. Nah, kapan saya bisa memperbaiki hal-hal negatif dalam diriku? Nah, kapan saya selalu memuhasabah diriku? Hari ini saya lebih baik dari kemarin atau justru sebaliknya? Nah, kapan saya mempersiapkan hari pertemuan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan masih banyak yang lainnya. Ya, nanti insya Allah akan dilanjutkan sama Ustaz Retno, ya. Sudah ada PDF-nya, Ustaz ya? Ada PDF-nya? Sudah, ya, sudah nemu PDF-nya. Nanti bisa dilanjutkan kalau bisa dari awal, ya. Kalau bisa dari awal, dari muqaddimahnya, karena luar biasa kitab ini, kitab yang Masya Allah, tabarakallahu ta'ala, ditulis oleh ulama, dan biasanya ulama salaf, ya, ulama dahulu itu biasanya lebih berkah, ya, lebih berkah. Mungkin kalimat-kalimatnya simple, tapi kalau dikupas itu luar biasa. Itu yang tadi kita baca, satu satu paragraf saja itu bisa dijadikan sebagai kajian yang cukup untuk 1 jam, 2 jam. Padahal itu cuma satu paragraf. Bagaimana seandainya kita baca semuanya? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Maaf ya, tidak ada tanya jawab ya, karena saya harus cepat-cepat. Nanti kasihan anak terlambat, nanti dapat iqab apa dan sebagainya ya. Karena anak dalam perjalanan untuk antar anak ke Magelang 2,5 jam lagi ya, jam 11 harus sampai di sana. Mudah-mudahan perjalanan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.